Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, semoga kamu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu siap dan semangat mengikuti pembelajaran IPA kali ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang organ-organ pernafasan yang ada pada makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ustadz mau nanya dulu nih. Kalian pernah nggak sih berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan pernafasan? Pasti rasanya nggak enak banget ya. Semoga jangan sampai terjadi ya. Dan jangan sampai terjadi. Meskipun demikian, seperti halnya anggota tubuh yang lain, sistem pernafasan pada manusia itu dapat terkena gangguan atau kelainan juga. Nah, gangguan pernafasan pada manusia ini terjadi karena adanya 3 hal, yaitu yang pertama adanya bibit penyakit, kedua ada pencemaran udara, atau disebabkan karena adanya fisik atau faktor fisik. Nah, untuk gangguan pernafasan yang terjadi karena adanya bibit penyakit, itu yang pertama adalah flu. Kemudian ada tuberkulosis, ada flu burung, ada bronkitis, dan pneumonia. Nah, untuk gangguan pernafasan yang disebabkan karena adanya pencemaran udara, jadi udara yang tercemar, itu bisa mengakibatkan penyakit timbul. Contohnya adalah asma, emfisema, kanker paru-paru. Nah, untuk gangguan pernafasan yang disebabkan karena adanya faktor fisik, itu ditimbulkan penyakit kelainan organ pernafasan yang terjadi karena adanya sejak lahir. Nah, untuk gangguan pernafasan yang pertama, itu kita ulas satu persatu ya. Itu yaitu asma. Yang pertama adalah asma. Asma itu adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Nah, kamu sudah familiar kan dengan istilah asma? Jadi asma ini adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Penyebab penyempitan saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Nah, penyakit asma ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera ditangani, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Dengan gejala dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Nah, hal ini bisa diobati atau bisa ditangani dengan cara dilakukan dengan pemberian inhaler atau oksigen. Kemudian yang kedua, contoh penyakit pernafasan pada organ pernafasan yaitu adalah flu. Nah, kamu pasti pernah mengalami flu. Flu ini adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Jadi virusnya namanya virus influenza. Virus influenza ini terjadi yang menyerang kepada manusia dengan gejala sakit kepala, demam, hidung tersumbat, atau biasa kita sebut dengan istilah pilek. Jadi flu itu adalah pilek disertai dengan batuk. Nah, pengobatannya dengan cara meminum obat sesuai dengan resep dokter dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Biasanya dokter akan memberikan obat yang mengandung vitamin C. Jadi vitamin C itu berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga tubuh kita kuat dalam menyerang virus influenza ini. Nah, flu juga ada yang namanya flu burung. Pernah dengar nggak kalian dengan flu burung? Flu burung itu terjadi karena disebabkan oleh virus, namanya virusnya adalah virus H5N1 seperti itu. Nah, yang ketiga kemudian ada bronkitis. Selain yang tadi, selain asma dan flu,
juga ada penyakit bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Jadi, bronkitis itu adalah gangguan pada cabang trankea atau radang pada bronkus karena adanya infeksi atau infeksi virus. Nah, infeksi ini akan menyebabkan penderita bronkitis menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya dapat mengalami sesak nafas dengan gejala batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Nah, bronkitis ini bisa diobati dengan cara meminum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian ada penyakit tonsilitis. Tonsilitis itu adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil. Jadi amandel kalian itu disebut tonsil. Radang pada amandel disebut tonsilitis. Nah, biasanya tonsilitis atau radang amandel ini disebabkan oleh virus atau bakteri dengan gejala. Jadi pada amandel itu dia membesar. Tonsil atau amandel itu membesar yang menimbulkan rasa sakit ketika kita menelan sesuatu. Tonsilitis itu diobati dengan cara meminum obat sesuai dengan resep dokter dan disertai dengan mengonsumsi makanan pada minuman yang bersih. Nah, pada kasus tertentu radang pada amandel ini kalau kasusnya berat, tonsilitis atau radang amandel ini bisa dilakukan penanganan operasi karena mungkin amandelnya terlalu besar atau terlalu berbahaya. Oleh karena itu dilakukanlah operasi. Namun operasi ini terjadi hanya pada kasus-kasus tertentu. Kemudian ada pneumonia. Pneumonia itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae atau Streptococcus pneumoniae. Jadi pneumonia itu terjadi karena adanya bakteri dengan gejala batuk dengan berdarah. Jadi ada seseorang yang menderita pneumonia, dia itu batuk dengan dahaknya berdarah, jadi mengeluarkan darah. Kemudian sesak nafas, nyeri di dada, dan demam yang tinggi. Nah, pneumonia itu diobati dengan cara meminum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, pada pneumonia ini biasanya alveolus. Jadi alveolus yang dimiliki oleh penderita pneumonia itu akan terisi cairan. Cairan itu disebabkan karena adanya infeksi virus Streptococcus pneumoniae ini. Kemudian penyakit pada organ pernafasan yang lain itu contohnya yaitu pertama ada emfisema. Emfisema itu merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Jadi kantong udara pada paru-parumu itu akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat nafas menjadi pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, atau polusi asap rokok. Tuh, makanya kamu jangan merokok ya, atau menghindari asap rokok sebisa mungkin. Jadi emfisema ini penderitanya mengalami gejala sesak nafas yang hebat. Nah, seperti tadi, penyebabnya adalah polusi udara seperti asap rokok dan jenis-jenis asap yang lain seperti asap cerobong pabrik atau asap knalpot. Itu bisa menyebabkan penyakit emfisema. Oleh karena itu kita sebaiknya menghindari bau asap rokok. Kemudian penyakit selanjutnya, penyakit pernafasan yang lain adalah kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru itu terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, jika dibiarkan, sel kanker ini dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan buruk seperti menghirup asap rokok, menghirup asap kendaraan,
minum minuman beralkohol, dan kebiasaan yang tidak sehat lainnya. Nah, penyebab gejala pada penderita kanker paru-paru itu biasanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri di dada. Nah, pada penderita kanker paru-paru ini bisa diobati dengan cara kemoterapi atau radioterapi sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. TBC itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC itu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigennya terganggu. Nah, masih ingatkah kamu difusi itu apa? Difusi itu adalah proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi pada alveolus. Nah, karena di dinding alveolus ini ada bintil-bintilnya, oleh karena itu prosesnya terganggu. Nah, gejalanya adalah nafas menjadi terengah-engah atau ngos-ngosan kita sebutnya, kemudian demam dan keringat di malam hari. Jadi ketika di malam hari yang notabene suhu udaranya dingin, tetapi pada penderita tuberkulosis dia itu mengalami gerah atau berkeringat di malam hari. Nah, penderita tuberkulosis ini bisa diobati dengan cara meminum obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian jika kamu nggak hati-hati atau tidak tahu cara membentengi tubuh dari berbagai macam virus, nggak mungkin tubuh kamu jadi gampang terkena penyakit. Terus gimana caranya kita tahu kalau kita mengalami kelainan pada sistem pernafasan? Ya gampang banget. Misalnya ketika kamu bermain futsal, basket, atau bulu tangkis atau olahraga lainnya, tapi baru bermain sebentar kamu udah capean, nafas ngos-ngosan, atau kamu pernah merasa tubuhmu itu lemes banget, otak buat berpikir tuh susah, terus ditambah lagi dadamu sesak. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda kamu mengalami kelainan pada sistem pernafasan kamu. Terus apa aja nih upaya yang bisa kita lakukan agar bisa menjaga kesehatan sistem pernafasan kita? Nah, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan agar sistem pernafasan kamu selalu terjaga dan tidak mudah rusak. Cara yang pertama adalah menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Terlebih pada saat pandemi seperti ini, kita wajib menggunakan masker agar terhindar dari adanya virus-virus yang mencemari kualitas udara di lingkungan sekitar kita. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, buat kamu yang tinggal di kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi atau tinggal di daerah yang dekat dengan pabrik, pastinya merasakan kalau kualitas udara kita makin lama makin menurun dan cenderung tidak sehat. Udara yang kotor mengandung banyak unsur kimia yang cenderung berbahaya bagi organ pernafasan. Contohnya asap kendaraan bermotor. Polusi yang satu ini mengandung gas karbon monoksida yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam tubuh kita. Masalahnya, karbon monoksida ini jauh lebih mudah diikat oleh sel darah merah jika dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, dalam waktu yang singkat akan menurunkan kadar oksigen yang telah terdistribusikan di dalam darah kita. Kemudian ketika tubuh kita mengalami kekurangan oksigen, maka kita akan sangat mudah mengalami kerusakan pada sistem kerja otak kita dan juga akan sering mengalami sesak nafas. Untuk mengantisipasi hal-hal menakutkan ini sebenarnya caranya gampang, asal konsisten dan tidak malas. Solusi terbaiknya adalah mulai menanam pohon. Jadi menanam pohon di lingkungan sekitar kita atau memilah sampah sejenisnya dan tidak membiarkan sampah mengendap terlalu lama.
Menanam pohon di sekitar rumah akan sangat membantu menyaring karbon monoksida ini, sehingga udara yang dihasilkan jauh lebih segar dan banyak mengandung oksigen. Jadi, kamu bisa setiap pagi setelah bangun tidur keluar rumah untuk menghirup udara yang segar, sehingga organ pernafasan kamu bisa terjaga dengan baik. Kemudian, yang selanjutnya adalah contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan, yaitu yang pertama ada makan makanan yang sehat, olahraga rutin dan teratur, kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, kamu tahu kan kalau paru-paru kita itu kayak spons? Ya, jadi dia itu bisa mengembang dan mengempis. Paru-paru yang akan mengembang ketika kita sedang menghirup udara. Fungsi paru-paru itu untuk membawa oksigen dari udara yang kita hirup ke dalam darah. Kemudian juga untuk membuang karbon dioksida dari tubuh kita. Nah, salah satu kegiatan yang bisa membuat paru-paru dapat bekerja dengan baik adalah dengan berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan bekerja dan memicu organ-organ yang ada pada tubuh kita itu bekerja. Ketika organ bekerja, maka sampah-sampah yang ada di dalam tubuh pun akan dengan mudah hancur dan keluar dari tubuh. Jika kita melakukan olahraga secara rutin, maka kita akan banyak mendapat manfaat. Paru-paru kita akan bekerja dengan baik. Resiko penyakit jantung menjadi berkurang. Fungsi otak jadi lebih meningkat, energi pada tubuh jadi meningkat. Tidur pun jadi lebih nyaman. Nah, tubuh pun akan menjadi lebih kebal terhadap berbagai macam virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Nah, selain berolahraga, tubuh itu juga membutuhkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan-makanan yang mengandung antioksidan sangat bagus untuk menjaga sistem serta memperbaiki organ pernafasan kita. Nah, beberapa makanan yang mengandung antioksidan dan vitamin yang bagus untuk kesehatan paru-paru adalah sayur dan buah. Buah-buahan yang bagus untuk kamu konsumsi dan cocok untuk menjaga kesehatan organ pernafasan adalah contohnya anggur, mangga, stroberi, dan tomat. Selain buah, kentang, yogurt, dan brokoli itu seperti jenis-jenis yang lain itu juga bagus untuk kesehatan kita. Nah, itulah hal-hal yang perlu kamu perhatikan dan sebisa mungkin kamu lakukan supaya sistem dan organ pernafasan kamu dapat bekerja dengan baik. Selain ketiganya, selain hal-hal yang Ustadz sebutkan tadi, kamu juga harus menghindari minuman-minuman beralkohol, minuman-minuman bersoda, dan juga menghindari asap rokok. Karena semua itu sangat tidak baik untuk kesehatan paru-paru kita. Nah, jadi bagaimana? Tertarik untuk menjaga kesehatan sistem organ pernafasan kamu? Ya, harus tertarik dong ya, karena supaya sehat dan segar. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa menghubungi kontak Ustadz. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan berdoa. Jika ada salah kata, Ustadz minta maaf. Kita tutup dengan berdoa, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.